of Man TT atau Tourist Trophy adalah balapan motor yang mendapat gelar salah satu yang paling berbahaya di dunia. Diadakan di Pulau Man, balapan dilakukan bukan di sirkuit, tapi di jalan raya. Yang lebih gilanya, menurut New York Times, angka kecelakaan saat balap mencapai 250 insiden sejak pertama kali digelar pada tahun 1907. Saking berbahayanya, pada tahun 1976, Ayom TT kehilangan status kejuaraan dunianya dan akhirnya dipindah menjadi kejuaraan Inggris Raya oleh FIM. Tapi walau begitu, hal itu nggak mengurangi kengerian dari acara ini. Pada tahun 2007, acara ini dikritik habis-habisan akibat sebuah insiden yang menewaskan seorang pembalap dan 2 orang penonton. Resiko besar dengan gaji yang juga besar? Jangan salah, pembalap di sini tentu tidak sepopuler Valentino Rossi atau Marc Marquez. Beberapa dari mereka melakukan dengan sukarela. Bahkan ada juga pembalap yang kesehariannya berprofesi sebagai supir bus. Alasannya apalagi kalau bukan budaya. Ya, Ayom TT ini bukan lagi jadi sekedar balapan, tapi juga budaya. Karena kontroversinya, maka balapan ini masuk dalam bucket list gua yang wajib gua tonton. Dan impian gue itu diwujudkan oleh Motul Indonesia. Motul Indonesia ngajakin gue terbang langsung ke benua Eropa yang jaraknya ribuan kilometer. Dan perjalanan gue ke Isle of Man TT dimulai dari sini. Sampean tadi kasih saya antimu. Sekarang rasanya kayak melayang kena potas tau. Harusnya nanti minumnya dari sini loh. Jalan aja udah kayak melayang rasanya. Wih, rebahan dulu cuy. Kita udah digiat nih. Teler cuy. Pedagang obat sampean tuh. Adios amigo. 1, 2, 3, jump. Akhirnya sampai juga cuy. Ya mantap. Di sini udaranya cukup dingin ya. 10 derajat Celcius dan agak-agak cloudy, jadi nggak ada matahari. Nah rencananya hari ini, walaupun kita udah mendarat di Manchester, tapi perjalanan belum selesai karena kita harus ke Liverpool lagi. Ini kita naik kereta dan di sana nanti baru bisa istirahat sehari untuk lanjut perjalanan besok ke Isle of Man TT-nya. Tapi intinya sekarang kita mau naik kereta dulu. Kita udah di kereta cuy. Ini perjalanan gue nggak tahu, mungkin sekitar 1 jam 1,5 jaman kalau Liverpool. Udah kan segini doang ya? Enak sepi nih segini. Tapi ini kita sudah booking semua tadi. Satu deret, tenang aja. Oh di booking ya? Satu gerbong ya? Satu gerbong. Isinya buat bertiga doang? Iya, motul semua nih. Wah gokil. Harga naik kereta api dari Manchester ke Liverpool yang gua naikin ini berkisar 200 ribuan. Di dalamnya cukup nyaman dan hangat cuy. 2 jam kemudian akhirnya gua sampai di kota Liverpool. Footage yang kalian lihat ini udah jam 10 malam cuy. Ya, di sini maghribnya lebih lama dari Jakarta. Dan karena gua nggak punya banyak waktu di Liverpool, so gua habiskan malam gua untuk melihat suasana seputar pelabuhan Royal Albert Dock dekat Museum The Beatles sembari diiringi pemusik jalanan yang bikin suasananya jadi pol kayak anak senja. Selamat pagi. Jadi kita mau berangkat ke Isle of Man TT dari sini. Kita nanti naik pesawat kecil, pesawat ATR. Kok diliatin nama WB? Asem orang dilihat. Saman mau ngoceh apa? Pengen tahu. Ya elah mau dicontek itu, malah ngasih tahu. Jadi grogi saya dilihatin. Imagine there's no heaven. Imagine all the people living for today. 24 jam naik pesawat. Imagine there's no countries. Akhirnya, setelah menempuh jarak 11.700 dan 11 km, gua sampai juga.
setelah perjalanan 3 hari akhirnya kita sampai juga di Augment City. Gila, jadi deal, Cak. Apa tuh artinya? Dingin. Sesampainya gue di sana, gue langsung terkagum-kagum dengan keadaan sekitar cuy. Kota yang bersih dan banyak banget bikers dari penjuru Eropa yang ngumpul di sana. Gak lama setelahnya gue langsung check-in hotel untuk naruh barang-barang di penginapan. Dan kami pun langsung bergegas karena ada satu agenda acara yang menurut gue gokil banget. Dimana gue hanya bisa alamin hal ini berkat akses super VIP yang diberikan Motul Indonesia. Dan momen tersebut adalah melihat langsung dari dekat para pembalap melakukan start. Motor yang melakukan start di sini mulai dari 350, 600 sampai 1000 cc. Balapan dihitung dengan sistem waktu atau istilahnya time trial. Momen ini sangat penting sebab inilah detik-detik terakhir para pembalap mempertaruhkan hidup dan matinya. Jadi itu startnya ya. Kalau kalian suka nonton balap MotoGP atau World Superbike, startnya emang beda banget. Budayanya dengan dua balapan itu karena on ini dilepas satu-satu gitu cuy. Tapi seru sih. Tadi gue bisa lihat lebih dekat lagi posisi saat mereka lagi start itu dan keren banget. Setelah itu nggak lengkap rasanya kalau gue nggak mampir ke booth Motul yang ada di sana. Dan bener aja, hanya dengan ngelihat boothnya, gue langsung ngerasa oli Motul itu beda kelas dengan oli-oli lainnya. Oli Motul ini emang beneran dipakai di motor balap pada ajang internasional. Dari booth Motul, keseruan pun berlanjut. Gue nggak tahu nih ada rame-rame apa, tapi kayaknya bakal ada atraksi deh. Kita jalan beberapa lama, ada keramaian gue lihat ya. Dan ternyata di ujung itu adalah sirkuitnya cuy. Gila, kenceng banget cuy. Kalau di sirkuit sih gue nggak heran ya. Nah ini di jalan raya. Nggak kebayang kalau ada error dikit aja, motor hilang kendali dan nabrak tembok. Ngeri deh. Yang bikin antusias juga adalah ngelihat motor para pembalap yang notabene juga dijual bebas di Indonesia. Ya, semua motor-motor ini adalah motor jalan raya yang dimodifikasi untuk beradu cepat di ajang balapan tertua di dunia ini. Keesokan harinya gue juga diajak masuk ke dalam pedok tim balap Honda yang ikut IMTT. Tim balap IMTT ini nggak sebanyak tim balap MotoGP atau WSBK nih cuy. Satu tim hanya terdiri dari 5 orang. 1 manajer tim, 1 kepala mekanik, dan 3 orang petugas pit crew. Tapi walau hanya sedikit, mereka udah profesional banget nih. Setup motornya juga nggak sembarangan guys, penuh perhitungan dan presisi. Bahkan bisa dibilang nyeting suspensi motor IMTT ini lebih sulit dibanding setting motor di World Superbike. Alasannya karena kontur lintasan yang sangat bervariasi. Nah tadi gue udah singgung sedikit soal pit crew. Emang apa sih tugas pit crew di balapan motor? Nah ini kalau kalian lihat ini gentong-gentong ini banyak banget ya cuy. Di sepanjang pit line sampai ujung sana itu sebenarnya adalah untuk ngisi bensin motor-motor pembalapnya. Ini banyak banget, mungkin ada 50-an kali ya, apa 100-an. Dan ini emang udah culture-nya dari awal-awal gitu loh. Ini emang budayanya mereka seperti ini di balapan Isle of Man TT ini. Oke, acaranya seru. Selain balapan, ada juga booth-booth yang menjual aksesoris motor layaknya event yang ada di Indonesia. Tapi entah kenapa gue masih merasa ada yang kurang. Tapi bukan Motul namanya kalau nggak bisa ngasih experience gila yang gue request. Dan request yang gue minta adalah VIP space di mana gue bisa nonton balapan dari pinggir lintasan yang cuma berjarak beberapa jengkal dari pembalap. Seperti bapak-bapak ini. Oke, jadi kita udah sampai di satu area. Ini jalanannya ditutup. Ada tulisannya road closed. Kenapa jalan ditutup? Karena di depan situ adalah area yang dilewatin sama pembalap.
itu bukan ketemu sama curb gitu ya si lututnya. Ini ketemunya sama trotoar cuy. Marka jalan sama trotoar. Iya. Jadi sempat juga ada yang kebablasan lurus. Wah, gila panik juga sih. Jadi emang benar-benar danger. Gokil banget motor. Cita-cita gua untuk nonton balap ayam titi di pinggir jalan akhirnya bisa tercapai. Ya, jadi ini begitu balapannya selesai, dimulai. Tadi dikasih kode, jalan raya langsung dibuka lagi nih cuy. Ini mobil langsung pada lewat. Jadi fungsinya kembali seperti semula lagi. Jadi jalan raya. Acara hari itu pun ditutup dengan gala dinner bersama tim Motul dari Eropa. Oh ya, Motul Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia yang dipercaya Motul Global untuk menghadiri Ayom Titi ini. Artinya, Indonesia nggak kalah nih cuy dengan Eropa. Nggak lupa juga gue ucapin terima kasih kepada Cak Iwan Banaran yang udah menjadi my partner in crime selama experience di UK bareng Motul Indonesia. Oke guys, sekarang kita memasuki sesi makan Malam. makan malam gala dinner. Eh. Ini kan kalau air apa? Water. Nah, kalau gala dinner Gala dona. Ini kan masih terang nih, Cak. ya Kita ini balik kan nanti gelap nih. Hah? Gimana iya, ya? iya juga ya. Iya. Buset, ini Gak ada lampu ya? Gak ada lampu ini. Tuh rumahnya gede banget tuh kan. Oh, yang mansion itu. Wah, Itu gede banget tuh. Kastil saya ada, Cak. castle. Castle. Waduh, senang ini. Aduh. Kita adaptasikan. Tuh. Castle. 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 Ini castle. Junior wadah. Kemarin Cak, jujur Cak, kemarin ngobrol sama orang bule itu yang biasanya kan kita ngerti nih. Iya. Gila, ini yang ada mungkin sekitar 200 kata yang ngerti cuma 5 kata. Itu maksudnya opo ini, aduh. Nah, sampai juga kan dari pengalaman. Apa? Lah, es krim tadi Satu vanilla with cold. Kevin brought the vanilla in. Oh iya. Ya ternyata. Loh, kok gini gitu. Gak ngerti gua katanya. ditinggal lagi sialan. Larinya kenceng banget. Astaga. Cuman Ateng Katros doang yang bisa bikin cewek lari kotar kacir. Beneran. Orang kelihatan gak peduli sama temen. Ditinggal. Sialan. Ini kalau ada apa-apa udah selesai aku ini. Udah sampai kita, Cak.